Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Puter Pelung Fajari Nangisan. Kali ini kita akan membagikan tips dan saran untuk para sahabat yang belum tahu cara memisahkan anakan puter pelung yang tepat. Jadi untuk pemula saya sarankan anakan yang sudah dewasa. Dalam arti dewasa itu bulunya kalong udah mulai habis, atau bisa dikatakan anakan tersebut sudah makan sendiri. Maka dari itu kita pisahkan dari indukan tersebut. Biasanya kita memisahkan indukan kalau induknya udah bertelur. Nah, induknya udah bertelur, jadi kita bisa lihat ini. Nah, kita lihat telurnya biasanya agak galak ini. Nah, ini sudah bertelur satu, dan indukan tersebut sudah mematokin anaknya. Nah, kita harus dipisahkan anakannya dari indukannya. Jadi anakan tersebut harus kita pisahkan gitu. Nah, kita udah pisahkan. Nah, ini kan bulu kalong. Bulu kalong itu apa? Bulu kalong itu yang bulu lembut yang di atas bulu pada umumnya. Tuh, terus kalungnya belum ada tapi udah mulai tumbuh kehitaman. Nah, ini baru aja tuh kotoran udah ada 1-2, ini menandakan bahwa dia sudah makan sendiri. Air dikasih seperti ini biasa, terus makanan biasa masih kita kasih BR ya, yang lembut-lembut itu. Karena apa? Karena biar pertumbuhannya cepat besar. Terus yang kedua, anakan tersebut kalau tidak kita pisahkan dari indukannya, apabila sudah makan sendiri, maka anakan tersebut biasanya akan mengganggu. Jadi mengganggu induknya yang mulai mengengkrami seperti itu mengganggu sekali. Kadang anakan tersebut minta disuapin sama induknya, terus kakinya itu menginjak-injak telur yang baru diengkrami induknya. Nah, maka dari itu kalau sampai anak ini mengganggu dari pengengkramannya induknya, maka bisa dibilang 85% itu telur itu tidak akan jadi gitu, gagal. Karena apa? Karena tergoncang oleh anaknya gitu. Maka dari itu saya sarankan buat para sahabat dimanapun berada untuk segera memisahkan anakan tersebut dari indukannya apabila sudah makan sendiri, dan kita harus sudah melihat anakan tersebut sudah makan sendiri. Lah, biar anakan tersebut cepat makan sendiri apa? Kita pancing pakai beras merah. Jadi beras merah itu kita pancing. Gimana caranya mancing? Jadi kita ngambil beras merah dari tangan, lalu kita jatuhkan di depan anakan puter tersebut. Lalu kita lihat reaksi apakah dia sudah makan sendiri apa belum. Yang kedua, tetap kita pantau apakah dia benar-benar sudah makan sendiri apa belum. Nah, lalu kalau udah pasti anaknya sudah makan sendiri, otomatis indukan tersebut
akan melakukan ritual perkawinan. Nah, setelah melakukan perkawinan, maka walaupun anaknya sudah segede ini, sudah makan sendiri, dia tetap melakukan ritual perkawinan dan akan bertelur. Nah, setelah indukan itu bertelur, itu anakan yang sudah ditinggal bertelur itu masih tetap diloloh. Namun kalau sudah kita yakin bahwa anakan tersebut sudah bisa makan sendiri, maka kita harus memisahkan dari induknya. Karena apa? Karena kalau anakan tersebut tidak segera kita pisahkan dari induknya, maka dia akan mengganggu telur yang diengkerami oleh induknya. Itu pengalaman dari kita. Nah, kalau sudah mengganggu, maka dari itu telur tersebut bisa diinjek-injek oleh anakan yang waktunya kita pisah dari induknya tersebut. Nah, dan kemungkinan besar 95% itu telur akan terguncang. Nah, kalau udah terguncang maka telur itu tidak mungkin jadi. Nah, gitu. Jadi harus kita pisahkan. Nah, ini kita pisahkan, udah mulai ada kotoran nih, 1-2 nih. Kalau kurang lebar, nah gini. Nah, seperti ini ya para teman-teman, para sahabat yang pengen tahu gimana caranya memisahkan anakan dari indukan agar tidak ragu-ragu itu. Itu yang pertama, kita harus melihat anakan itu makan sendiri, kita pertama harus melihatnya sendiri. Yang kedua, udah pasti dan yakin bahwa anakan tersebut sudah aktif ya. Aktif itu dalam arti aktif itu makan sendiri, itu kita udah memantaunya terlebih dahulu. Terus yang kedua, walaupun indukan belum bertelur, kalau indukan tersebut sudah apa istilahnya mematokin anaknya dan atau nggak mau meloloh, ya kita harus memisahkan dari induknya. Agar apa? Agar indukan tersebut cepat bertelur kembali gitu. Nah, kalau yang kita kembangkan ini biasanya anakan yang sudah dewasa seperti ini ya, sudah makan sendiri, maksud saya itu dewasa itu ya udah waktunya misah dari induknya, itu biasanya udah ditinggal bertelur dan ditinggal mengengkerami, biasanya gitu. Walaupun belum dipisah dari indukannya, itu udah ditinggal ngengkeram sama induknya. Nah, kemungkinan besar ada juga yang burung puter pelung tersebut yang anaknya udah segede ini atau udah makan sendiri, udah waktunya misah, tapi indukannya belum bertelur, itu ada juga. Nah, biar cepat bertelur ataupun otomatis jadi, dalam arti otomatis jadi itu 85% ada kemungkinan jadi. Satu, yang pertama ini, nah itu teman-teman harus tahu ini, yang belum paham ini jadi air. Nah, air kayak gini itu bisa dimasukin oleh kaki putar pelung tersebut, lalu setelah dimasukin putar pelung tersebut, nah itu sarangnya diinjek-injek sama telurnya, itu diinjek-injek. Nah, apalagi yang suka mandi seperti ini, nah itu biasanya kakinya itu akan membasahi telur, Nah, itu 85% itu kemungkinan bisa tidak menetas telurnya karena basah itu. Karena teman-teman mungkin udah berpengalaman ya. Nah, ini kebetulan nih, jadi induknya itu sering memasukkan kakinya ini.
Nah, kalau udah masukkan kakinya itu biasanya langsung ke sarangnya gitu, biasanya gitu ya. Maka dari itu teman-teman, para sahabat semuanya yang belum tahu ya, maksudnya yang belum paham, itu harus diperhatikan air minumnya gitu. Jangan sampai air minumnya itu terlalu penuh. Jadi kalau terlalu penuh, nah ini contohnya seperti ini, terlalu penuh. Nah ini terlalu penuh ini airnya. Nah terlalu penuh kalau buat indukan kurang bagus. Karena apa? Kalau buat indukan kakinya itu biasanya manjat di air minum ini, lalu kakinya basah dan dia akan membasahi sarangnya gitu. Berhubung ini anakan jadi nggak apa-apa, agak penuh kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau untuk indukan, saya sarankan untuk airnya setengah seperti ini, para sahabat ya. Para sahabat, airnya setengah seperti ini, sehingga kaki putar pelung tersebut saat hinggap atau bahasa Jawanya melangkring ya, di tempat minuman kakinya tidak basah. Demikian tutorial atau cara memisahkan anakan dari induknya yang sudah makan sendiri dan kita yakin, maka kita harus memisahkan dari indukannya. Demikian tips dan saran dari Puter Pelung Fajar Ing Nangisan. Semoga bermanfaat buat para sahabat semuanya dimanapun berada. Sehat selalu, salam seduluran. Semoga tambah rezekinya, sehat selalu, panjang umur yang bermanfaat bagi sesama. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.